أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sampai sekarang ada lagi tuh kalau nggak salah di Instagram, Bawasir Davidson kalau nggak salah, Masya Allah. Di dalamnya semua hujatan Ustadz Sunnah. Digambar orang bewok matanya merah kayak jin. Ya Allah, manfaatnya apa? Kalau kami benar, ya Allah lindungi kami. Jangankan kami yang nggak pandai memainkan pedang, Ali yang pandai pun akan mati di ujung pedang. Kami nggak pernah berasa bisa merubah Indonesia dengan sunnah. Tapi kami yakin satu saat nanti Indonesia berkata pernah ada kami di Indonesia. Itu yang kami pikirkan. Jadi kalau Anda ingin merusak negeri ini dengan menghancurkan persatuan anak-anak bangsa, takutlah sama Allah. Kita mohon sama Allah semoga Allah berikan istiqomah sama kita, nggak keluar dari yang namanya sunnah. Sehingga Allah janji man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah. Nah, buat ikhwan jangan terpancing dalam hal ini. Kecewa dengan satu guru karena dia berbuat salah, kan dia manusia. Nah kalau Anda cari guru yang gak punya dosa, yang gak ada di dunia. Semuanya para penuntut ilmu, kalau dia berbuat salah dia manusia. Ingatkan, nasihatin dia dengan cara yang baik. Bukan malah menghalalkan yang diharamkan. Atau sengaja membuat kredit sekalian, dibikin bingung orang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Hidayah tidak mungkin datang dengan kebimbangan. Hidayah tidak mungkin datang dengan kebingungan. Jangan pernah halalkan yang Allah haramkan. Ingat, kebenaran tidak berbilang. Islam, inna dina indallahil Islam. Caranya yang Rasul contohkan. Dan Nabi nggak pernah mengajarkan beragam pemahaman dalam agama. Kecuali Anda bicara organisasi, itu urusan Anda lah. Karena kalau dikatakan Islam itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, itu cuma di Indonesia. Di negara lain nggak berlaku, karena itu organisasi, betul? Sampai kapanpun yang namanya Islam adalah Islam. Anda mau berorganisasi silakan. Silakan. Masya Allah. Itu hak Anda. Tapi tolong. Jangan anggap Islam itu seperti organisasi yang Anda buat. Bukan begitu bahasanya. Takutnya makin terjadi khilaf. Ini sudah dari dulu dibuat negeri ini seperti itu. Gimana caranya ini anak bangsa nggak bersatu cuma gara-gara khilaf yang dibuat. ADART kelompok partai organisasi ini membuat kita berbeda. Padahal buku panduan kita Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Anda pengen ditunjuki sama Quran, bagusin ibadah. Karena ibadah membuat orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau kalian sudah bertakwa, baru Quran bisa menjadi hidayah. Nah sekarang kalau Quran nggak bisa jadi hidayah, penyebabnya jelas. Kenapa? Dia nggak bertakwa. Menghujat ahlul ilmi, mencaci maki, memanggil nama guru-guru kita dengan panggilan-panggilan yang mencemooh, membuat anekdot-anekdot gambar. Umur ente berapa emang? Sittin wa sab'in. Ketika engkau wafat dalam keadaan menghina ahlul ilmi, entah di mana bakal mayitmu berada. Bertobatlah, mumpung ada kesempatan. Kecuali kalau sudah disampaikan seperti ini masih enggak berubah, kita serahkan ke Allah. Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah. Masya Allah. Ya, semua yang nyunah dibilangnya Wahabi. Keras, ekstrim. Oh Masya Allah. Datang raja dari Saudi, karena Saudi diidentikan sama Wahabi, betul? Raja Wahabi datang. Hati-hati, ekstrim keras dan lain-lain, dijelek-jelekin. Tapi sampai saat ini banyak orang yang daftar pengen datang ke negeri Wahabi, betul? Berani daftar 12 tahun kalau perlu, nggak apa-apa, yang penting datang ke sana. Bahkan mereka yang pada benci sama negara Wahabi nyaman di sana, Masya Allah. Tentram.
Nggak ada yang namanya kezoliman di sana, nggak ada. Ini Wahabi yang mana sih yang dimaksud? Yang pasang bom bunuh diri, yang pasang yang menghujat, mencaci maki pemerintah, yang kerjaannya menimbulkan kerusakan. Ntar dulu, kalau dikatakan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab seperti itu, oh salah sekali. Justru Ikhwan Sunnah di negeri ini mengajarkan negeri ini untuk betul-betul mendoakan pemimpinnya. Yang kalian katakan Wahabi, dengarkan, mengharamkan demonstrasi. Karena mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan bukan ajaran Islam. Nabi yang mengatakan, syibabul muslim fusuk wa qitalhu kufrun. Kalau seandainya Sunnah dikatakan Wahabi, yang Anda anggap Wahabi, wallahi mengharamkan bom bunuh diri. Kalau Sunnah dikatakan Wahabi, demi Allah, yang Anda katakan Wahabi, absus salam bainakum. Bahkan mendidik untuk mendoakan negeri ini, merasa qanaah dengan di mana dia tinggal, menegakkan tauhid. Hati-hati, ini akan tampak, kata Ibnu Qayyim, bahwa kebenaran akan tampak ketika ada permusuhan. Sehingga dengan adanya musuh akan tampak kebenaran orang yang dimusuhi. Masya Allah, kitanya jangan terpukau. Kadang-kadang tingkah laku kita inilah yang membuat orang enggan beragama dengan benar. Makanya tak terasa kita nggak merasa berbuat salah, cuma gara-gara kita banyak orang berbuat salah. Ana sih udah 6 bulan ini Ana nggak berdosa, Tat. Masya Allah. Ya alhamdulillah, Ana husnuzon sama ente. Kenapa ente nggak berdosa? Ana di rumahnya, Tat, nggak mau keluar-keluar, Tat. Oh, mungkin dia nggak berdosa karena di rumah aja. Cuma ente nggak tahu, sekampung berdosa gara-gara ente. Tiap lewat di rumah, kalau dibilang nggak ada orangnya, malam terang. Dibilang ada orang yang nggak pernah gaul, kan fitnah jadi gibah, betul? Makanya dikatakan penyebab futur yang lainnya ini dijelaskan di sini kemarin bahwa enggan hidup berjamaah, lebih suka menyendiri. Orang Islam itu nggak menyendiri, betul, gharib, ghuraba, stranger, betul, tapi bukan mengasingkan diri. Ayo beragama dengan dalil, laki-laki pakai jenggot. Sehingga kalau tahu dalil tentang jenggot, orang tanya, tuh nggak gerah tuh siang-siang? Ya gerah lah, masa enggak? Cuma kan Rasul yang nyuruh, maksud sawarib wafuliha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Anda sih nyontoh Rasul. Nggak apa-apa gerah di dunia ketimbang gerah di akhirat nanti, betul? Ini kerudung panjang demam? Enggak. Emang di Al-Ahzab suruh julurkan jilbab pakai kerudung panjang, sampaikan. Jangan malah ngotot pakai jenggot, ngapa emang? Begitu bahasa. Gulung woy kata. Ngegas, jangan. Ditanya masalah kerudung, kok kerudungnya panjang, mengasih nggak yang biasa aja? Dengar ya, toh malah berantem. Lah mau tinggal ke bait Quran contohin tuh di Quran tuh. Baca tuh. Ibu saya ngelihat saya pakai kerudung panjang, katanya aliran sesat, ajak duduk sambil minum, puji, kasih hadiah. Mak, suara mak bagus banget kalau ngaji. Halo bisa aja, kan begitu ya. Ini mak surat An-Nur ayat 31 mak baca deh, kangen sama suara mak. Ya mak yang ngaji. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Terjemahin mak. Dan hendaklah kerudung menutup bagian dada. Nih mak, nih gitu loh. Kan nyampe itu dakwah. Jadi kalau mak bilang sesat, saya pakai begini, ini Quran menyesatkan mak. Waduh, Masya Allah, itu dakwah. Ya, dengan bahasa yang asik. Karena hidayah nggak datang kecuali ketika kita bikin tenang orang yang didakwai atau diri kita tenang ketika menyampaikan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Nice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم